Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Saya bisa, kamu bisa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Namun sebelumnya Bapak akan absen dulu satu persatu, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Namun untuk mempersingkat waktu, siapa di antara teman kalian yang hari ini tidak hadir? Irzi, kenapa Irzi? Ada kabar? Ya, menurut informasi Irzi hari ini sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang hari ini tidak masuk dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dan dapat bersekolah kembali. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kalian terlebih dahulu berdoa yang mana dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Istidadan siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian yang sudah berdoa dengan baik. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, seperti biasanya kita belajar di pagi hari. Namun sebelum kita masuk pada tema pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Adik Naya, silakan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lain berdiri. Mulai pada hitungan keempat. 1. Jadi pandu ibu
Baik, anak-anak sekalian, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita tahu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah merupakan suatu kebanggaan untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Apalagi lagu Indonesia Raya ini kalau dikumandangkan di event-event internasional, sebagai penghargaan kita kepada para pahlawan yang telah mengibarkan bendera Indonesia sampai pada akhirnya Indonesia menjadi negara yang berdaulat, Indonesia menjadi negara yang merdeka. Baik, untuk kegiatan hari ini pembelajaran kita temanya tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, udara itu sangat penting sekali bagi kita, karena tanpa ada udara kita semua tidak dapat hidup. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang materinya mencari informasi penting pada teks. Kelihatan kan? Mencari informasi penting pada teks. Apa itu informasi? Ayo coba, ini sudah ada. Apa itu informasi? Informasi kalian pasti setiap hari mendapatkan informasi, baik itu informasi yang valid, yang nyata atau sesuai dengan fakta, ataupun informasi-informasi yang hoax. Ya. Biasanya yang kalian suka nonton di YouTube, nonton TikTok, ataupun nonton berita, apalagi infotainment. Infotainment itu informasi, tapi ada yang sesuai dengan kenyataannya, ada yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, hari ini kalian akan mencari informasi tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang. Ada pada halaman 77. Coba dibuka bukunya, dikeluarkan dulu bukunya, halaman 77. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Oke, sekarang di situ ada teks bacaan. Nah, pada kesempatan kali ini di paragraf 1 akan dibaca oleh Sauki, paragraf keduanya nanti dibaca oleh Yaiska, paragraf 3-nya nanti dibaca oleh Alvin, dan paragraf terakhirnya dibaca oleh Nadia. Oke, silakan Uki dibaca. Wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun hutan ini sangat unik. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencarian di hutan ini. Silakan Yaiska dibaca, lanjutkan paragraf kedua. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemadaman yang mudah menjadi alasan utama mereka ingin menambah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Selanjutnya silakan Alvin baca paragraf ketiga. Yang lain menyimak. Awalnya ide dari beberapa pemuda tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan ada banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun Janar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Selanjutnya silakan Nadia. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Semakin banyak
ini penduduk desa pun membangun sarana yang mereka perlukan seperti toilet umum, jalan, dan menjual benda mahal. Baik, teman-teman kalian tadi sudah menjadi perwakilan membaca setiap paragraf pada teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah, sekarang untuk memahami suatu teks, kita mencari informasi-informasi penting di setiap paragrafnya. Nah, Bapak akan memberikan waktu kalian kurang lebih 10 menit untuk membaca kembali dengan teliti dari awal sampai akhir. Kemudian carilah informasi penting tentang teks wisata hutan desa Gemilang. Baik, setelah kalian membaca dengan seksama dari teks tersebut, nah, bagaimana cara mencari informasi penting dari sebuah teks? Salah satunya dengan menggunakan kalimat ataupun kata tanya. Ya. Siapa yang masih ingat kata tanya itu ada apa saja? Siapa yang tahu? Apa? Ya, sebutkan satu. Pertama apa? 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 Kemudian Bagaimana? bagaimana? Siapa? Siapa? Berapa? Di mana? Mengapa? Ya, bagaimana? Nah, siapa yang masih ingat? Kata tanya berapa itu fungsinya untuk apa? Menanyakan? Menanyakan? Jumlah. Ya. Kemudian kalau siapa? Menanyakan sesuatu atau nama. Kalau bagaimana? Fungsinya buat apa? Menanyakan cara, ya, cara untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang dari informasi teks yang sudah kalian baca, nah, kalian bisa membuat kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf masing-masing. Ya, dengan paragraf masing-masing pada teks tersebut. Ya. Siapa yang bisa untuk paragraf 1 membuat kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf 1? Baik, dari cerita yang ada dalam buku teks tersebut, ya. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf 1? Oke, silakan Alia. Yang keras suaranya. Apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Apa yang diusulkan yang dapat dibuat di bumi desa Gemilang? Nah, ini pertanyaan yang sesuai dengan paragraf 1, ya. Siapa di antara kalian yang tahu jawabannya di paragraf 1? Oke, Adrian. Hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. iya, dibuat di desa Bumi Gemilang. Ada nggak di paragraf 1? Nah, jadi kalau membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu harus sesuai yang ada di paragraf. Ya, tadi paragraf 1 ini mencari informasi nih. Sekarang paragraf 2 siapa? Oke, Ryan, silakan. Siapa yang mengusulkan dibuat hutan wisata? Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Nah, ada nggak tuh di paragraf 2? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, Kirana, silakan. Para pemuda desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuat hutan wisata. Para pemuda desa Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Wah, hutan wisata itu hutan yang memang dimanfaatkan untuk bisa dijadikan sebagai objek wisata untuk rekreasi masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan tersebut. Itu oke ya, itu paragraf kedua, informasinya sudah ketemu. Sekarang paragraf yang ketiga, siapa yang bisa membuat kalimat tanyanya? Oke, Kalesia. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuatnya hutan Mengapa para pemuda mengusulkan dibuatnya hutan wisata? wisata? Siapa yang bisa jawab? Silakan Hanifah. Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari informasi.
karena mereka merasa jenuh dengan mata pencaharian. Kenapa dengan mata pencahariannya? Mungkin di desa sulit mencari pekerjaan. Ya, paling kalau desa itu kalau nggak ke kebun, ke sawah. Itu pun waktunya cukup lama kalau sampai nunggu panen. Ya, nah makanya para pemuda desa di situ mengusulkan untuk dibuatnya hutan wisata, sehingga hutan wisata itu bisa menjadi pundi-pundi ekonomi bagi warga sekitar. Maka diusulkan hutan wisata. Selanjutnya, paragraf yang terakhir, siapa yang bisa membuat kalimatnya? Oke, Julio, silakan Julio. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luas? Nah, bagaimana Danar memperkenalkan hutan wisata kepada masyarakat luas? Ya, ini suatu usaha nih. Kalimat tanya bagaimana? Nah, bagaimana itu berarti harus ada caranya. Siapa yang bisa menjawab? Oke, siapa? Arkana, silakan. Yang keras suaranya. Nana mengumpulkan foto video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya di sosial media. Wah, di foto-foto ya. Hutannya di foto-foto, kemudian diunggah di sosmed. Zaman sekarang itu sosmed peranannya sangat penting. Kalau diunggah di sosmed, semua orang pasti dapat melihat. Semua orang bisa apa? Mengetahui sesuatu yang baru. Oh, ternyata di desa Bumi Gemilang ada objek wisata berupa hutan. Hutan apa? Hutan wisata. Nah, setelah kalian membuat kalimat tanya untuk mencari informasi pada teks yang kalian baca, nah, kalimat-kalimat tanya tersebut atau informasi tersebut dapat dikumpulkan menjadi suatu peta pikiran. Nah, sekarang kita rangkum nih peta pikiran yang tadi sudah kalimat-kalimat tanya yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian. Nah, ini adalah peta pikiran yang tadi dipertanyakan ya melalui kata tanya dan disusun dalam kalimat tanya oleh teman-teman kalian. Apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Tadi ada yang jawab, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Nah, hutan wisatanya. Kemudian ada siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Ya. Para pemuda desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh, bosen, boring dengan kegiatan sehari-hari, ya. Dengan mata pencaharian, mungkin mata pencahariannya sedikit ya, maklum orang desa. Tapi kalau orang desa, walaupun penghasilan sedikit, mereka tetap bersyukur. Tapi ingin mendapatkan penghasilan lebih, dibuat hutan wisata. Nah, yang terakhir, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Tadi dikatakan dengan mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosmed. Ya. Ini adalah bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran ini fungsinya untuk mempermudah memahami sebuah teks. Nah, berikutnya tadi kita sudah mengenal beberapa kata tanya. Nah, ini untuk menguatkan yang barangkali di antara kalian ada yang lupa tentang kata tanya. Ini ada beberapa ya. Kata tanya yang pertama, kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul dan tema. Ya. Apa judul teks yang dibaca oleh teman-teman kalian? Ayo, tadi apa? Siapa yang tahu? Hah? Hutan wisata? Hutan desa Bumi. Iya, hutan wisata desa Bumi. Di mana? Itu untuk menanyakan tempat atau latar. Coba siapa yang bisa bikin kalimat tanya dan sesuai dengan teks di mana? Ayo, di mana? Siapa yang bisa? Di mana? Sesuai teks di mana? Menanyakan tempat di mana?
Ada yang bisa? Di mana letak hutan wisata? Kemudian ya. Kemudian kapan? Nah ini kapan waktu kejadian. Kemudian siapa tokoh utamanya? Coba, tokoh utama dalam teks siapa? Siapa? Dana. Kemudian mengapa? Ini alasan. Mengapa hutan wisata harus dibangun? Siapa yang tahu tadi? Masih ingat nggak? Untuk menambah penghasilan warga desa. Bagaimana? Nah, tadi siapa yang masih ingat? Bagaimana hutan wisata dibuat? Ya, tadi apa? Dengan cara di foto lalu diunggah di sosmed. Nah, itu berapa ya? Mungkin berapa jumlah pengunjungnya? Nah, itu banyak ya. Berapa jumlah pengunjungnya? Nah, jadi dalam pembelajaran ini ya, informasi itu sesuatu hal yang sangat penting ya. Nah, informasi-informasi penting itu dapat kita rangkum, dapat kita buat dalam sebuah peta pikiran ya. Nah, nanti ke depan kalau kalian menemukan sebuah teks yang panjang ya, kalian bisa buat peta pikiran. Peta pikiran itu hanya memuat ide-ide pokok ya. Ide-ide pokok ataupun inti daripada suatu permasalahan dalam teks tersebut ya. Ini untuk mempermudah. Caranya apa? Caranya dengan menggunakan kalimat tanya. Sebagaimana tadi kalian sudah memahami fungsi setiap kata tanya, dibuat kalimat tanyanya sesuai dengan teks bacaan tersebut ya. Oke, nah ini informasi penting ya, tadi sudah. Nah, informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jadi setiap teks bacaan itu pasti ada informasi penting. Nah, tugas kita mencari apa sih informasi pentingnya, apa sih ide pokoknya, apa sih gagasan utama dari setiap teks tersebut. Kemudian, jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Kalian kalau sudah baca buku, kemudian ditanya, kamu baca buku apa? Oh, ini ceritanya bagus nih. Pokoknya dalam buku ini diceritakan ada seorang gadis ya yang sungguh luar biasa, bisa memotivasi seorang masyarakat di sekitar. Nah, kalau tadi kan si Dana kan masih laki-laki bukan perempuan. Nah, kalian baca buku lain ya. Sekarang itu banyak anak-anak kecil yang bisa membuat yang kecil-kecil punya karya. Itu ada bukunya ya. Itu para pelajar yang punya kreativitas ya. Kemudian informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya. Jadi kalian bisa membuat dari setiap teks pada paragraf tersebut ya, paragraf-paragrafnya bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari hutan wisata, teks yang kalian baca, tentunya hutan wisata ini akan memberikan manfaat selain tadi untuk memajukan perekonomian warga Desa Bumi Gemilang. Kalau di sekitar kita ada hutan, efeknya selain meningkatkan ekonomi apalagi? Hutan itu dapat penghasilan apa? Oksigen. Oksigen itu apa sih manfaatnya? Oksigen itu untuk apa manfaatnya? Untuk kita hirup. Karena kita setiap hari menghirup oksigen. Nah, oke. Materi yang kedua, ya. Setelah kalian tadi mempelajari informasi penting pada sebuah teks, sekarang kita akan belajar tentang manfaat oksigen. Kira-kira oksigen itu hubungannya sama apa ya?
Kira-kira oksigen itu hubungannya sama apa? Dari tubuh kita. Paru-paru itu apa? Siapa yang tahu paru-paru itu apa? Alat pernapasan. Nah, materi kita yang kedua yaitu tentang alat pernapasan. Nah, tentunya kita akan pelajari untuk alat pernapasan hewan dan alat pernapasan manusia. Coba perhatikan. Nah, di sini Bapak sudah menyajikan gambar tentang beberapa binatang. Nah, kelihatan nggak binatangnya? Nah, yang ini namanya apa nih? Cacing. Pernah lihat cacing? Nah, siapa yang pernah berani megang cacing? Wah, berani emang, benar? Buat apa cacing? Buat mancing. Siapa yang suka mancing? Emang pernah mancing? Oke. Kira-kira nih alat pernapasan cacing itu apa? Kulit, ya. Permukaan kulitnya. Permukaan kulit cacing itu harus selalu basah. Kalau cacing permukaan kulitnya kering, wah, pasti dia mati. Nah, ini yang kedua. Ini namanya apa nih? Serangga. Ada apa aja serangkanya? Kalajengking. Belalang ini apa nih? Wah, banyak sekali. Nah, serangga itu siapa yang tahu alat pernapasannya apa? Iya, Adrian. Namanya trakea. Nah, ini nih, ini cantik sekali. Ini namanya apa nih? Ikan. Ikan alat pernapasannya? Alat pernapasannya? Bisa. Yang keempatnya apa nih? Kodok apa katak? Katak apa kodok? Sama aja. Tapi ada bedanya katak dan kodok. Siapa yang tahu perbedaan katak dan kodok? Oh, kalau katak itu hewan yang suka menjaga kebersihan, kulitnya halus, dia sering pergi ke salon. Ya. Kalau katak, kalau kodok itu adalah hewan yang jorok, nggak pernah luluran. Makanya di sini yang nggak pernah mandi berarti sama kayak kodok. Ya. Kalau perempuan kayak katak, laki-laki kayak kodok. Emang ada laki-laki yang kulitnya halus? Hah? Ya, oke. Katak alat pernapasannya apa? Kulit dan paru-paru. Dia termasuk hewan amfibi, hewan yang bisa hidup di dua alam. Ya. Nah, yang kelima apa nih? Buaya dan toke. Buaya pakai apa? Alat pernapasannya? Hah? Paru-paru. Nah, ini apa lagi nih? Ini apa namanya? Lumba-lumba. Bernapas menggunakan paru-paru. Ini hewan-hewan yang kita ketahui, baik itu dari televisi atau pernah melihat langsung. Siapa yang pernah melihat langsung lumba-lumba? Di mana? Hah? SeaWorld. Pernah SeaWorld? Pernah megang? Cuma lihat doang ya? Kalau di taman safari itu kita bisa memegang, karena lumba-lumbanya bisa naik ke daratan. Ya. Tapi kalau yang memegang harus bayar. Ya. Namanya juga objek wisata. Nah, ini ada satu lagi tadi lewatnya apa nih? Burung bernapas menggunakan apa? Umbi udara kalau di mana? Kalau terbang. Kalau lagi nggak terbang? Paru. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan, selain tadi mempelajari, ini kan sudah kita pelajari sebelumnya, ya, tentang alat pernapasan. Sekarang kita belajar alat pernapasan kita. Manusia. Ya. Nah, manusia itu butuh juga oksigen. Manusia setiap saat selalu bernapas. Siapa yang tahu apa artinya bernapas? Angkat-angkatnya siapa? Apa? Menghirup O2 dan mengeluarkan O2. O2 itu apa sih? Oksigen. CO2 itu apa? Karbon dioksida. Pertama kali manusia bernapas, ya. Ini tadi melalui rongga hidung, ya. Manusia bernapas melalui rongga hidung. Nah, ini rongga hidung kita masuk. Nah, di rongga hidung ada apa? Di rongga hidung ada apa? Ada rambut hidung, bukan bulu. Ya.
Tapi kita terkadang memang selalu mengatakan bulu hidung, padahal itu bukan bulu, itu rambut karena bentuknya sama seperti rambut. Ya, ini bulu ketek, padahal bukan bulu ketek, rambut ketek. Kalau bulu itu ayam, angsa, burung itu bulu. Ya, kalau domba itu rambut. Ya. Kemudian trakea, ini trakea nih. Ini trakea. Nah, ini trakea. Di trakea itu ada faring, ada laring, ya. Kemudian sampai ke bronkus. Kemudian, nah itu ada bronkus. Bronkus bercabang di sini nih. Di tenggorokan kita bercabang, ya. Ada namanya bronchiolus, ya. Baru masuk ke paru-paru. Nah ini hidung, coba jauh hari siapa? Jinan. Baca Jinan yang nomor 1, kelihatan nggak? Coba hidung, fungsinya buat apa? 1. Menyaring debu atau kotoran yang berasal dari darah. Terus Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk menggunakan proses penyebaran gas dalam tubuh. oke, menyaring. Yang fungsinya menyaring itu apa? Rambut hidung. Kemudian ada penyesuaian suhu, ya. Nih, penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Nah, di dalam rongga hidup kita ada yang namanya selaput lendir. Ya. Kamu kalau masukkan tangan kamu ke sini pasti ada yang basah-basah, itu namanya selaput lendir. Kalau seandainya terinfeksi, selaput lendirnya nanti akan berubah warnanya. Ya, berubah menjadi hijau. Itu berarti sudah terinfeksi. Tapi kalau yang normal, selaput lendirnya itu bening. Itu yang bagus, bening, tidak akan berbau. Tapi kalau itu udah berwarna hijau, bau kayak cendol. Ya. Oke, berikutnya Malik, baca yang kedua Malik. Nih, yang kedua, fungsi apa nih? Menghubung antara bagian hidung dan paru-paru, menyaringkan kembali udara yang masuk dan memanfaatkan udara yang terkumpul paru-paru. Nah, kalau rambut hidung itu penyaringan pertama. Di trakea ada penyaringan kedua. Jadi udara yang masuk ke paru-paru itu harus betul-betul bersih, tidak ada partikel apapun. Bayangkan kalau ada partikel yang masuk dalam paru-paru kamu, wah, maka paru-paru kamu bisa terkena penyakit. Kan paru-paru itu ada penyakit TBC, ada paru-paru basah. Kalau paru-paru basah nanti dibolongin, dioperasi, dibolongin, dikeluarkan cairannya. Ya. Kalau TBC batuk-batuk terus. Batuknya kapan? Batuknya kalau malam. Kalau siang nggak batuk, tapi kalau malam batuk nggak berhenti. Makannya banyak, tapi badannya tetap kurus. Ingat, paru-paru basah ataupun TBC itu ya bisa mengantarkan kita kepada kematian kalau tidak diobati. Tapi sekarang TBC bisa diobati dalam waktu kurun 6 bulan. Jadi harus minum obat, tidak boleh sampai terputus. Kalau terputus, diulang lagi dari awal. Ya. Oke, yang ketiga. Siapa ya yang belum baca? Ada Naya baca yang ketiga. Kelihatan nggak? Paru-paru terdiri dari bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronchiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronchiolus yang berfungsi sebagai tempat pengaturan oksigen dan karbon dioksida. Oke, ya. Nah, di dalam paru-paru itu ya ada bronkus, ada bronchiolus. Kalau bronkus itu cabang dua gini, cabang dua. Nah, nanti dari cabang-cabang dua itu kan paru-paru kita ada dua, kiri dan kanan, ya. Coba kita lihat sini. Nah, ini paru-paru kita nih. Paru-paru kita ada dua, kiri dan kanan, ya. Kiri dan kanan. Nah, ini ada bronkus yang arah sini, arah sini. Nanti dari bronkus ini akan ada bronchiolus yang lebih kecil lagi, membawa udara tuh ke paru-paru kita. Nah, ini fungsi-fungsinya. Nah, ini proses menghirup udara. Udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar kalau kita menghirup. Mengembang. Tapi kalau kita mengembuskan, mengembus. Kamu berasa nggak paru
mengembang? Enggak lah. Tapi kamu berasa nggak otot dada kamu tertarik? Ya, apalagi kalau kamu lagi sesak napas. Nah, menghirup udara itu sesuatu hal yang sangat butuh perjuangan. Biasanya orang yang terkena penyakit asma, ya. Ini. Kemudian saat udara dikeluarkan, otomatis paru-parunya mengempis, ya. Nah, itu yang terakhir, ya. Nah, sekarang Bapak sudah membuat paru-paru tiruan, ya. Ini paru-paru sederhana. Bagaimana proses pernapasan manusia? Ini seolah-olah paru-paru kita. Nah, ketika kita menghirup udara, maka apa yang akan terjadi? Ini contoh menghirup. Ya, lihat. Nah, ya. Ini menghirup. Nah, ini menghirup, ini menghembuskan. Menghirup, menghembuskan. Menghirup, menghembuskan. Ini adalah proses tentang pernapasan kita. Seperti ini nih, paru-paru yang ada di dalam rongga dada kita, ya. Seperti ini. Nah, ini kalian nanti masing-masing kelompok membuat karya, membuat produk paru-paru buatan dari bahan-bahan yang sudah kalian bawa dari rumah ataupun yang sudah Bapak persiapkan beberapa bahannya, ya, supaya kalian dapat membuat model paru-paru buatan manusia. Nah, baik, sekarang kalian semua praktik membuat paru-paru buatan sesuai kelompoknya. Ya, Pak Basuki kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Ya, ini kan mudah ya, peralatannya sudah ada. Kalian tinggal gabungkan saja dari perlengkapan-perlengkapan itu sesuai dengan petunjuk yang ada di buku paket, ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Apakah paru-paru kalian yang sudah dibuat sudah selesai? Coba diangkat paru-parunya. Ya, coba dipraktekkan, tarik bagian bawahnya, ya. Tarik bagian bawahnya, perhatikan, amati apa yang terjadi dengan paru-paru yang ada di dalam. Silakan. Kalau mengembang, mengempis, berarti kalian berhasil, ya. Berhasil membuat paru-paru buatan manusia, ya. Ini paru-paru sederhana, ya. Perlengkapannya mudah didapat. Baik, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Sebelum kita tutup, Pak Basuki mau tanya, tadi materi pertama kira-kira tentang apa? Ayo. Apa tadi? Informasi apa? Informasi penting dari sebuah teks. Kira-kira kalian sudah mempelajari apa tuh? Bahasa Indonesia. Nah, informasi teks itu bisa didapat dengan cara bagaimana? Informasi teks yang penting atau informasi penting dalam sebuah teks dapat kita ketahui dari mana? Dari pertama bagaimana tadi? Membuat kalimat tanya. Nah, beberapa kalimat tanya bisa kita jadikan sebagai apa? Peta pikiran, ya. Fungsinya peta pikiran tadi untuk apa? Untuk lebih mudah memahami informasi yang terkandung dalam sebuah teks. Nah, materi yang kedua, tadi kita materi tentang apa? Paru. Nah, kalau kita berbicara paru-paru, kita sedang mempelajari pelajaran apa? Pelajaran IPA. Apakah kalian punya paru-paru? Ya. Apakah paru-paru kalian sehat? Ya. Apakah di antara kalian ada yang suka sesak paru-parunya? Ada nggak? Ada nggak? Atau ada yang punya keturunan penyakit asma? Nanti kita akan pelajari pada materi selanjutnya. Terima kasih, kalian sudah belajar hari ini dengan baik. Tepuk tangan untuk semuanya.